Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya pada mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pada pertemuan kali ini kita masih membahas bab 3, yaitu mengenai sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Nah, sebelum kita membahas materi, saya menghimbau kepada anak-anak agar menyimak video ini dari awal sampai akhir dan membuka buku LKS-nya untuk dibaca agar mendapatkan materi yang utuh. Langsung saja kita memasuki ke materi. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas surat Al-Lail ayat 1-11. Nah, sekarang kita akan membahas hadis mengenai sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir, yaitu hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah dan hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah. Hadis yang pertama, hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mana qasad shadaqatun min malin wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah bersabda, tidaklah sesuatu pemberian sedekah itu mengurangi banyaknya harta. Tidaklah Allah itu menambahkan seseorang akan sifat pengampunannya, melainkan ia akan bertambah pula kemuliaannya. Juga tidaklah seseorang itu merendahkan diri karena mengharapkan keridhaan Allah, melainkan ia akan diangkat pula derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini dikatakan bahwa seseorang yang mengeluarkan sedekah atau mengeluarkan hartanya itu tidak akan mengurangi banyaknya harta. Nah, secara logis, sedekah atau mengeluarkan harta itu akan mengurangi harta seseorang. Namun, dalam Islam Allah berjanji akan menyuburkan harta yang disedekahkan dan menggantinya berlipat ganda tanpa batas. Nah, ada beberapa hal tentang harta yang disedekahkan dalam hadis ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi balasan harta yang disedekahkan oleh seseorang. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengganti apa yang telah dikeluarkan seseorang di jalannya. Kemudian, yang ketiga, memperoleh ganjaran hingga ratusan kali lipat dari yang dikeluarkan. Nah, itu beberapa hal tentang harta yang disedekahkan. Kemudian, hadis yang kedua yaitu hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Abdillah. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamati wattaqu syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum hamalahum ala ansafaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Rawahu Muslim. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah, takutlah oleh kalian perbuatan zolim, karena kezoliman itu merupakan kegelapan pada hari kiamat. Dan jauhilah oleh kalian sifat kikir, karena kikir telah mencelakakan umat sebelum kalian, yang mendorong mereka untuk menumpahkan darah dan menghalalkan apa yang diharamkan bagi mereka. Hadis riwayat Muslim. Nah, dalam hadis ini merupakan peringatan terhadap orang yang kikir atau bakhil, karena menjadi sebab binasanya umat-umat terdahulu. Ketamakan menggiring mereka bertindak sewenang-wenang terhadap harta orang lain, sehingga terjadi banyak perang fitnah yang berakibat kebinasaan. Kebinasaan ini baru dialami di dunia saja. Nah, belum lagi nanti di akhirat pasti akan mendapatkan ganjaran atau siksaan yang besar. Nah, itu
dua hadis mengenai sifat pemurah dan menjauhi sifat kikir. Sekarang kita akan membahas sedikit tentang hikmah bersedekah dan akibat dari sifat bakhil. Nah, hikmah bersedekah yang pertama mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hikmah bersedekah itu akan membersihkan dan mensucikan harta dan jiwa umat Islam. Kemudian yang ketiga, mengikis sifat kikir dan akhlak tercela dalam diri, serta mendidik agar bersifat pemurah dan berakhlak mulia. Kemudian hikmah bersedekah yang keempat, mendidik dan menyadarkan manusia bahwa harta hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hikmah sedekah yang kelima, menghapus jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Nah, ini beberapa hal hikmah bersedekah dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian akibat dari sifat bakhil. Nah, akibat dari sifat bakhil yang pertama, bakhil akan menggiring seseorang ke dalam perbuatan maksiat. Nah, seseorang yang memiliki sifat bakhil tidak akan mengerjakan hal-hal yang baik. Orang yang sifat bakhil ini cenderung untuk menggunakan hartanya kepada hal-hal yang tidak baik seperti menumpuk-numpuk harta lalu digunakan untuk bermaksiat. Kemudian akibat sifat bakhil yang kedua yaitu orang-orang bakhil akan disiksa di neraka dengan hartanya. Nah, tidak hanya akan menderita di dunia saja, melainkan juga di akhirat. Orang yang memiliki sikap bakhil di akhirat pun dia akan disiksa dengan harta yang disimpannya. Kemudian yang ketiga, akibat dari sifat bakhil yaitu sikap bakhil dapat menghapus keimanan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mengapa sikap bakhil ini dapat menghapus keimanan terhadap Allah? Nah, karena keimanan kepada Allah dan sifat bakhil ini tidak akan pernah menyatu dalam diri manusia. Keduanya adalah hal yang bertolak belakang. Keimanan kepada Allah akan mengajak jiwa untuk senang mengeluarkan harta di jalannya, baik melalui zakat maupun infak. Sedangkan orang yang tidak memiliki iman kepada Allah, dia tidak akan mempedulikan keadaan di sekitarnya. Nah, ia enggan mengeluarkan sedekah, ia enggan membantu ketika saudaranya tertimpa musibah. Nah, jadi kedua hadis ini melarang kita untuk memiliki sifat bakhil dan mengajak kita untuk memiliki sifat pemurah. Nah, sekian pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.